Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Atas nikmat dan karunia-Nya kita masih diizinkan untuk menjalani kehidupan sehari-hari di dunia ini. Tentu jika tanpa rahmat dan karunia-Nya, tentu kita akan mengalami kesulitan, akan mengalami kendala. Tapi wujud dari rahmat dan karunia-Nya, meskipun pandemi belum berakhir, tetapi kita masih diberi kesehatan dan diberi peluang untuk melakukan hal-hal kebaikan. Salawat beserta salam teruntuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga lisan kita adalah lisan yang basah dengan bersalawat untuknya, agar kelak insyaallah kita mendapat syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Amin. Selamat pagi sahabat Lanis dan keluarga Kail dimanapun berada. Kembali di formasi 93,6 FM Radio Lansek Mani dalam program Obsesi, obrolan seputar generasi. Pagi ini Kak Riri akan memandu obrolan ini bersama narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Buya Yohandrizan Syamsu. Dikenal sebagai pendiri dan ketua Yayasan Kausar Ilmi, beliau juga pernah diamanahi sebagai anggota Dewan DPRD Kabupaten Sijunjung selama 2 periode, 2004-2009 dan 2009-2014. Kenapa amanah beliau ini Kak Riri kulik? Karena insya Allah di program Obsesi kali ini kita akan mengupas tentang bagaimana melahirkan kepemimpinan masa depan yang tangguh. Tidak lupa Kak Riri sampaikan juga, program Obsesi ini juga dapat diakses melalui kanal YouTube SIT Kail. Silahkan di-subscribe, like, share, dan komen. Baik, karena Buya Yohandrizan Syamsu sudah hadir bersama kita di studio, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Iri. Apa kabar Buya? Alhamdulillah khair, baik insyaallah. Alhamdulillah. Ini kali kedua di Obsesi ya Buya ya. Terima kasih atas waktunya nih Buya. Iya, insyaallah. Menarik nih Buya, tentang melahirkan kepemimpinan masa depan yang tangguh. Nah, bicara pemimpin itu apa kalimat yang paling menarik ini Buya? Sebelum kita kupas lebih dalam gitu Buya. Baik Kak Iri, jadi bicara kepemimpinan atau bicara pemimpin, bicara tantangan, bicara challenge. Karena dunia ini terus berubah. Dunia terus berubah, kalau kita tidak mau berubah, kita ditinggalkan oleh dunia ini. Maka siapa saja yang mempersiapkan dirinya, maka dia insya Allah akan leading, memimpin. Ini kuncinya. Jadi kita nggak boleh menyerah dengan seluruh problem yang ada. Masya Allah. Jadi challenge ya. Challenge ya. Bicara pemimpin, bicara challenge. Nah, Buya, kalau dikaitkan dengan Kausar Ilmi nih Buya, apakah di dalam visi Kausar Ilmi ini terdapat harapan tentang mencetak kepemimpinan masa depan ini Buya? Baik, makasih Kak Iri. Betul sekali Kak Iri ya. Salah satu visi kita dalam mendirikan yayasan ini adalah, atau lembaga ini adalah, memang kita berharap salah satu mercusuar dari perubahan itu dalam konteks pendidikan Islam, salah satunya adalah kita atau Kausar Ilmi. Jadi menjadi terdepan dalam perubahan dalam konteks pendidikan Islam. Itu menjadi visi kita, menjadi rujukan buat orang Sumatera Barat bagaimana pendidikan Islam dalam tanda kutip modern. Itu Kak Iri. Masya Allah. Iya, luar biasa sekali. Jadi nanti kita akan bahas kepemimpinan masa depan, tapi tentu kalau bicara masa depan kita harus belajar juga dari masa lalu gitu ya Buya ya. Betul, tidak melupakan masa lalu Kak Iri. Tidak melupakan masa lalu. Ya. Baik Buya, sebelum kita lanjut, sahabat Kail, sahabat Lanis dan keluarga Kail dimanapun berada, kita break dulu sejenak. Setelah pesan-pesan berikut ini kita akan kembali.
Kembali lagi di Obsesi, obrolan seputar generasi. Baik Bu ya, kayaknya langsung aja nih Bu ya, Iya. kasih ke kita gambaran bagaimana sih sebenarnya melahirkan kepemimpinan masa depan yang tangguh ini. Iya. Silakan Bu ya. Baik, Heri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lanis, keluarga besar KL yang saya hormati, saya banggakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu yang Allah karuniakan kepada kita bisa manfaatkan, kita bisa gunakan untuk kebaikan insyaallah, dan itu menjadi investasi kita untuk menjadi seorang pemimpin. Karena menjadi pemimpin adalah keniscayaan, sebuah keharusan. Minimal untuk dirinya sendiri. Ya, minimal untuk diri sendiri, karena setiap manusia adalah pemimpin. Maka mensyukuri apa yang kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah proses untuk menjadi seorang pemimpin. Bayangkan kalau seandainya orang tidak bersyukur dengan yang ada, bahkan pemimpin tidak bersyukur dengan yang ada, mustahil dia bisa memaksimumkan kondisi yang ada ini untuk kebaikan orang lain. Itu kira-kira. Jadi saya mengajak diri saya dan kita bersama-sama, keluarga besar Kail dan sahabat Lanis semua, mari kita syukuri apa yang ada dan mari kita manfaatkan karunia Allah ini untuk kebaikan kita tentunya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Lanis dan keluarga Kail yang saya banggakan. Big question sejatinya harus ada dalam pikiran kita, dan kita kalau saya berpikirnya begitu ya, dan kita semua, saya ajak kita semua, apa yang saya maksudkan dengan big question, kira-kira menghadapi tantangan yang terus berubah, apa yang mesti kita lakukan? Mohon maaf, kita lihat mengaca saja atau kita dibandingkan dengan diri kita ini dulu kecil, dilahirkan bayi, sampai mungkin imut-imut, ya enggak. Sekarang sedikit bercanda, sekarang sudah amit-amit gitu ya. Kenapa? Karena dunia ini, diri kita juga berubah. Tidak ada di atas dunia ini yang tidak berubah. Bahkan orang mengatakan, orang bijak, yang sejatinya hadir yang terus-menerus itulah perubahan itu. Semua yang menjadi objeknya terus berubah, termasuk diri kita. Masyarakat juga berubah. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mensikapi perubahan ini dengan baik? Ini menjadi misi kehidupan, agar kita tidak menjadi gagal, tidak terlindas oleh zaman. Seperti buku yang ditulis oleh Muhammad Said Hawa itu, agar kita tidak dilindas zaman. Bagaimana? Sejatinya kita harus melakukan perubahan. Bahkan Stephen Covey menyebut manusia itu mungkin bisa berubah 100 kali dalam satu hari, saking merespon lingkungannya. Maka perubahan sejatinya adalah sebuah keniscayaan. Maka jangan gagap dengan perubahan ini, persiapkan diri untuk perubahan, dan yakinlah, tetapkanlah target-target kita untuk perubahan. Itu insyaallah kali ini. Masya Allah. Jadi kepemimpinan adalah keniscayaan dan perubahan juga adalah keniscayaan. Karena Betul. itu berarti untuk menghadirkan kepemimpinan, maka para calon pemimpin masa depan ini harus terbiasa dengan perubahan gitu ya, harus siap dengan segala perubahan gitu ya Bu ya. Betul Kak Eri. Dan perubahan itulah yang menjadi challenge atau tantangan yang dihadapi oleh para pendidik, para coach, para trainer, bagaimana menghadirkan pemimpin-pemimpin masa depan ini insyaallah gitu ya Bu ya. Iya, kira-kira. Oke, baik Bu ya. Riri tertarik nih Bu ya dengan quote dari John C. Maxwell Bu ya. Leadership is influence, nothing more, nothing less gitu. Kepemimpinan itu adalah mempengaruhi, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, ini bagaimana menyikapinya Bu ya? Ya, jadi Kak Eri, bicara kepemimpinan sebetulnya dia benda, sesuatu yang hadir dalam diri kita. Jadi kekuatan influence, kekuatan pengaruh, termasuk diri kita sendiri, mempengaruhi diri kita, mengendalikan diri kita sendiri. Hanya itulah kepemimpinan. Bayangkan kalau kita salahkan, kita serahkan nasib diri kita ini kepada orang lain, betapa tidak bertanggung jawabnya kita.
ya kan? Maka titik anjak perubahan, titik anjak yang harus hadir dalam diri kita adalah kita mesti memahami bahwa kita memimpin diri kita sendiri. Mustahil orang bisa memimpin orang lain kalau dia nggak bisa memimpin diri sendiri. Maka ya itu, mau tidak mau dia harus jadi pemimpin buat dirinya sendiri. Dalam hadis itu dikatakan kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi minimal kita memimpin diri kita sendiri sebelum memimpin orang lain. Tapi nggak mungkin kan kita hanya untuk diri kita sendiri. Iya. Karena potensi yang Allah berikan itu luar biasa kepada manusia. Kalau kata dalam Quran itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dengan sebaik-baik kejadian dibanding dengan seluruh makhluk yang ada, kita ini lebih. Bahkan mohon maaf, dari malaikat sendiri pun Allah katakan kita ini lebih. Nah, karena para ulama mengatakan malaikat itu makhluk satu dimensi. Dia taat, tak pernah melawan sedikit pun kepada Allah. Tapi manusia minimal 2 dimensi, kalau tidak multidimensi akhirnya ya. Kenapa? Ada aspek kebaikan yang ditakdirkan Allah kepada yang diilhamkan kepada jiwanya, ada aspek keburukan juga. Nah, disitulah fungsi akal, disitulah fungsi memilih. Memilih inilah sebuah keharusan. Jadi hidup kita manusia ini memang pilihan. Mau memilih baik atau memilih jahat. Mau memilih jadi pemimpin untuk diri sendiri dan juga untuk memimpin orang lain. Atau mau jadi pengikut saja. Nah, itu kira-kira. Jadi itulah kepemimpinan. Tidak lebih, tidak kurang. Dan benar kata Maxwell, ditulis beliau bahkan jadi rujukan banyak orang. Memang itulah kepemimpinan. Jadi kadang-kadang kita melihat dalam pepatah Jawa itu ya, pemimpin itu tidak berwujud, tidak mesti di depan. Ada kalimat yang mengatakan ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut uri handayan. Ini kan pemimpin ya. Eksistensinya ketika dia di depan, dia jadi teladan. Ketika dia di belakang, dia mendorong. Ya kan? Ketika dia di dalam bersama-sama dengan timnya, bersama dengan khalayak, dia menjadi penyemangat. Ya. Nah, jadi tuturi handaya dia bekerja dan jadi contoh sekaligus gitu. Jadi tidak menjadi dia asing. Dia jadi pemimpin tapi di kasta lain gitu ya. Tidak sama dengan kehidupannya. Tidak sama dengan kehidupan orang yang dipimpinnya. Tidak begitu. Jadi pemimpin adalah orang yang hidupnya sama dengan mereka. Nah, nanti kita bisa lihat kayak ini betapa Rasulullah SAW hidupnya sama dengan umatnya, tidak berbeda sedikit pun. Bahkan, mohon maaf, dari segi sosial beliau tidak mau ditinggikan. Kalau pemimpin biasanya kan diberikan ruang tempat yang tinggi, ruang yang luas gitu ya. Tapi beliau tidak. Beliau berdiri saja ketika beliau datang, sahabat berdiri saja beliau nggak mau. Begitu saking dekatnya, saking tidak maunya dipersonifikasi, didekati dengan seperti pemimpin raja-raja gitu ya, atau pemimpin Kisra, tidak seperti itu. Karena itu kebiasaan orang, walaupun itu biasa saja, tapi beliau tidak mau diperlakukan seperti itu. Itu kira-kira kayak ini. Masya Allah, luar biasa. Jadi setiap kita adalah pemimpin. Betul. Tapi ada pilihan. Apakah hanya akan memimpin diri sendiri atau menjadi pemimpin bagi orang lain. Dan setiap kita adalah pemimpin, tapi ada pilihan lagi, mewujudkannya menjadi pemimpin sebenarnya atau hanya bertindak sebagai pengikut saja gitu ya Bu ya. Masya Allah. Baik sahabat Lanis dan keluarga Kail dimanapun berada, masih panjang nih perbincangan kita, tapi kita rehat dulu. Setelah pesan-pesan berikut ini kita kembali lagi. Baik sahabat Lanis dan keluarga Kail, masih di obsesi obrolan seputar generasi, dan juga masih bersama Buya Yohan Rizwan Samsu, Ketua Yayasan Kausar Ilmi Muarosi Junjung. Baik Buya, ada quote lainnya gini Buya, katanya pemimpin itu sejalan dengan berani, kata berani gitu Buya, bahwa di dunia ini digerakkan oleh pemimpin yang berani dan berpikir besar gitu Bu ya. Jadi apakah
maksud beraninya ini harus hunus pedang atau gimana nih Buya? Iya, terima kasih Kak Eri. Jadi ini menarik ya, kenapa menerobos atau melakukan challenge, tantangan untuk memimpin dunia ini bukan tanpa risiko, tapi dia membutuhkan. Sepertinya ini jadi sesuatu yang harus ada. Menarik contohnya Thomas Alva Edison, mungkin Kak Eri kenal, penemu bola lampu listrik ini. Ternyata kalau kita baca sejarahnya, dia menemukan itu 260 kali gagal, dan yang terakhir 261 kali dia sukses. Yang terakhir itu yang dia sukses, dan orang mengenalnya cuma yang terakhir itu saja kan. Dia menemukan listrik, ada partikel-partikel ion yang bisa dialirkan, bisa menimbulkan energi panas. Nah, itu cuma orang tahu, tapi 260 kali lagi dia gagal, orang tidak pernah baca. Maka saya katakan, betul kata quotes ini, bahwa dunia sepanjang sejarah umat manusia digerakkan oleh para pemimpin-pemimpin yang pemberani. Artinya apa? Berpikir besar, membuat batas baru, dan menjangkau hal-hal yang berat dan sulit. Kalau dulu tidak ada penemu listrik ini, Thomas Alva Edison ini, mungkin kita tidak akan bergelap-gelap, ya kan? Tidak ada penerangan seperti sekarang. Nggak bisa rekaman obsesi. Nggak bisa. Walau seperti apa jadinya ya. Tapi Masya Allah, itulah akibat, salah satu di antara sebab-sebabnya adalah pengorbanan mereka. Itu contoh sederhana saja ya. Dan di semua lini kehidupan kita akan temukan ada orang-orang yang mengambil resiko itu. Maka kunci menjadi pemimpin adalah dia siap menanggung risiko. Adakah hadis yang bagus itu, kata Rasulullah, manusia itu ibarat 100 ekor onta. Maka kamu akan menemukan atau menemui dari antara 100 ekor onta itu hanya satu yang bisa bertanggung jawab. Kamu akan temukan onta yang jadi pemimpinnya. Nah, kira-kira begitu. Sama juga dengan manusia. Akan kita temukan dalam 100 orang itu ada orang yang mampu menggerakkan orang lain. Nah, mestinya atau sejatinya kan semua orang harus bisa menggerakkan orang lain, karena itu jadi pahala kan. Kalau menggerakkan orang lain kepada kebaikan kan jadi pahala yang mengalir kepada kita. Nah, sejatinya begitu, tapi tidak semua ternyata. Sama seperti kehidupan makhluk lain seperti onta atau binatang tadi, dalam 100 kerumunan mereka atau kelompok mereka, komunitas mereka, kita akan temukan satu orang yang akan menjadi ketuanya, akan menjadi pemimpinnya. Jadi Pak, kalau ketuanya berjalan, dia semua ikut belakang. Seperti itulah layaknya makhluk hidup. Kita juga akan seperti itu Kak Eri, insya Allah. Masya Allah. Jadi berani dan berpikir besar itu maksudnya bukan hunus pedang gitu bukan ya hunus Bu pedang. Ya, jadi maksudnya berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko. Jadi seorang pemimpin itu tentu dia sudah bisa baca resiko yang akan muncul gitu ya Bu ya. Pasti. Gitu ya. Pasti ya. Oke, tapi walaupun dia sudah tahu ada tantangan seperti itu, dia tetap maju gitu ya Bu ya. Tetap maju. Dia pilihannya adalah saya akan ambil risiko ini. Iya, bahkan meskipun gagal dia terus maju seperti Thomas Alva Edison gitu. Betul, ya Bu ya. 260 kali gagal dia terus maju, maka Allah kasih kesuksesan di kali 261-nya gitu ya. Betul. Masya Allah. Kemudian Bu ya. Iya. Ada kuat lagi nih Bu ya. Iya. Hanya baja yang bisa menempa besi. Hanya pemimpin tangguh yang bisa melahirkan pemimpin. Betul kayak. Jadi kalau gitu berarti tidak ada seseorang bisa menjadi pemimpin tanpa ada dukungan dari belakangnya gitu ya Bu ya. Betul. Bayangkan Kak Eri, mungkin Kak Eri tahu bagaimana proses membuat pisau. Pisau atau apa saja lah ya, dari baja, dari besi misalnya. Iya. Pisau itu dibentuk dari besi yang sejatinya belum seperti pisau, ya, tapi melewati proses pembakaran, dan pembakarannya tidak sederhana. Berapa ratus derajat dia bisa meleleh dan bisa dibentuk, karena kekuatan besi itu kan luar biasa ya. Sekarang dia harus dibentuk dengan proses dibakar. Selesaikah dibakar? Belum. Ternyata setelah dibakar dia dipukul, dibentuk. Nah, kalau kita analogikan dengan kepemimpinan,
sejatinya orang-orang yang lahir yang baik itu yang dimimpikan oleh masyarakat masa depan itu adalah memang yang siap menempa diri. Siapa saja yang tidak siap menimpa diri, yakinlah dia tidak akan lebih baik. Artinya apa? Rumus untuk menjadi pemimpin itu adalah kita menyediakan ruang di hati kita, ruang dalam diri kita bahwa kita siap ditempa, kita siap dibina, ya kan? Dan Rasulullah sendiri juga begitu. Walaupun dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, disediakan input yang baik, tetapi seluruh aspek-aspek yang kurang baik itu dibersihkan oleh Allah. Ketika kecil beliau dibelah dadanya. Dalam rangka apa sebenarnya? Allah ingin mempersiapkan spiritualnya. Jadi tidak ada, kalau ada benih-benihnya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri menginginkan. Kita baca sejarah kan. Kemudian besarnya juga, beliau juga tidak merasa senang, tidak merasa nyaman dengan situasi masyarakatnya kan. Sehingga apa yang beliau lakukan? Beliau melakukan kontemplasi. Apa bahasa sekarang nih? Kontemplasi lah ya. Iya, menyendiri. Menyendiri ke Gua Hira. Bentuk dari ketidakpuasan beliau, ketidaknyamanan beliau dengan lingkungannya. Karena ketika itu lingkungannya menyembah berhala, ya kan. Sementara fitrahnya kita manusia tidak menyembah berhala, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena semua manusia yang lahir adalah sesuai dengan fitrahnya. Tapi beliau menemukan lingkungannya, maksudnya dari orang tuanya yang sudah menyembah kepada Lata, Uzza, Manat dan Hubal itu. Nah, fitrahnya muncul, berontaklah jiwa ini kan. Sehingga bagaimana cara melawan? Tidak mungkin, maka melakukan kontemplasi, melakukan perenungan, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, atau perenungan melalui di Gua Hira itu. Nah, itu sejatinya Rasulullah sendiri memilih cara itu. Tapi selesaikah? Tidak, ada campur tangan Allah di situ sebetulnya yang membuat Rasulullah tadi menjadi besar. Beliau tidak serta-merta begitu saja, tapi memang betul ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Pembinaan itu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa saya kalau boleh sekarang ya, semua manusia ini harus dibina. Semua manusia ini harus punya guru. Semua manusia ini harus punya murabbi. Karena mustahil yang terjadi seketika saja, serta-merta saja ya, mustahil. Ada orang langsung jadi hebat saja kan, begitu lahir ketemu langsung jadi hebat, tidak ada. Semua proses yang alami itu adalah memang menjadi melalui murabbi. Saya ingat sekali lagi Dr. Yusuf Qaradawi ketika berkunjung ke Padang tahun 89 itu, dia mengatakan semua manusia di atas dunia ini harus dibina kalau ingin baik. Sehingga penterjemahnya ketika itu menjelaskan, kalau begitu Ustadz juga dibina. Dia mengatakan, iya, saya mohon maaf, saya tidak membanggakan diri katanya. Saya yang dinobatkan orang sebagai ulama besar, saya sendiri juga dibina, saya juga punya murabbi. Kan itu aja nggak dikatakannya ya. Saya juga dibina gitu. Tidak ada orang yang jadi serta-merta langsung jadi begitu saja. Ada proses, ada orang yang menghantarkannya. Bahasa sekarang terserah lah, ada coach, ada mentor, trainer. Tapi bahasa agama kita pendidik, murabbi, kira-kira begitu. Guru gitu ya. Guru Bu, kira-kira. Iya. Masya Allah. Jadi ini baru saja 25 November yang lalu ini peringatan Hari Guru ya gitu ya Bu. Oh, Masya Allah ya. Selamat. Selamat Hari Guru. Jadi tidak ada pemimpin yang tidak memiliki guru. Betul. Dan tidak ada pemimpin yang hadir tanpa tempaan yang keras dan dibina dengan baik gitu ya Bu ya. Betul. Masya Allah. Hanya orang-orang tangguh saja yang bisa melahirkan pemimpin. Tidak mungkin ya orang yang ada kaidah fikih itu kan, fakirus syai' la yu'ti. Orang yang mohon maaf tidak punya apa-apa, tidak bisa memberikan apa-apa. Itu kaidah. Artinya apa? Orang yang punya spirit kepemimpinan, punya spiritual kepemimpinan, dialah yang bisa untuk memimpin, dan dialah yang bisa untuk melahirkan kepemimpinan. Dan itu hanya bisa bukan karunia Allah diilhamkan begitu, tapi memang dilatih jiwa ini. Ketika dia melatih jiwa, dan itu tidak orang, oh iya Nabi itu begitu, tidak. Mahatma Gandhi coba lihat, orang Hindu ya, artinya secara keyakinan ideologi dia berbeda dengan kita, tapi begitu betul dia punya pengikut yang banyak di belakangnya. Diam saja dia, orang juga diam semua. Ya kan, bisa kita ingat sejarah kan, bagaimana Mahatma Gandhi melakukan mogok, itu seluruh India orang mogok karena pengaruhnya tadi ya.
Jadi jangan salah paham kita kalau saya sebut Nabi, ya iyalah Nabi itu dijamin oleh Allah. Mahatma Gandhi saja yang secara ideologi berbeda dengan Islam misalnya kan, tapi juga melakukan cara-cara seperti itu gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi menarik nih Bu ya, bicara tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tempaannya luar biasa sebenarnya ya Bu ya. Iya. Lahir sebagai yatim, kemudian masa kecil karena budaya Arab waktu itu terpisah dari ibundanya karena disusui oleh Halimatus Sa'diyah, kemudian di dalam pengasuhan Halimah itu terjadi pembelahan dada gitu ya Bu ya. Kemudian ketika kembali dengan ibunda tak lama kemudian ibundanya pun wafat. Lalu diasuh oleh kakek, kemudian kakek pun wafat gitu ya. Jadi kehilangannya sejak bayi, kanak-kanak, bahkan di usia 8 tahun sudah merasakan 2 kehilangan orang terdekat gitu. Betul. Dan ketika dalam pengasuhan paman beliau Abu Thalib pun hidupnya ditempa, harus membantu kehidupan keluarga pamannya yang tidak terlalu kaya dengan mengembalakan kambing gitu ya Bu ya. Betul. Jadi tempaan-tempaan itulah yang menghadirkan sisi manusiawinya Rasulullah gitu ya Bu ya. Betul. Karena kalau dari segi kenabiannya itu tentu campur tangan Allah sepenuhnya gitu. Tetapi Allah juga menempa Rasul dengan sisi manusiawinya berkembang lewat tempaan kehidupan yang tidak mudah gitu sejak kecilnya gitu ya Bu ya. Betul kali. Ya, betul sekali. Masya Allah. Dan karena tempaan itulah maka beliau tumbuh menjadi manusia yang luar biasa. Kita kenal ada 4 sifat beliau yang senantiasa diulang-ulang kepada generasi muda Islam gitu ya, dan kita akan kupas lebih lanjut bagaimana keempat hal tersebut sebenarnya ternyata dibutuhkan oleh para pemimpin dimanapun berada gitu ya Bu ya. Oke. Baik sahabat Lanis dan keluarga Kail, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi di acara Obsesi, obrolan seputar generasi, sebuah program talk show pendidikan kerjasama antara Radio Lansek Manis 93,6 FM dan SIT Kausar Ilmi Muaro Sijunjung. Tentunya masih dengan Kak Riri dan Buya Yohan Rizwan Samsu pada episode kelima kali ini. Kita mengupas tentang melahirkan kepemimpinan masa depan yang tangguh. Dari obrolan sebelumnya kita sudah tahu bahwa kepemimpinan itu identik dengan tantangan. Dan kepemimpinan adalah keniscayaan, sebagaimana perubahan juga keniscayaan. Karena itu sebagai seorang pemimpin dia harus siap menghadapi tantangan perubahan-perubahan zaman yang akan dilewatinya. Dan kemudian juga seorang pemimpin harus berani dan berpikir besar, artinya adalah berani mengambil resiko meskipun dia sudah tahu dari awal resiko apa yang akan dia ambil. Karena itu pemimpin ditempa dan dibina untuk menjadi seseorang yang tangguh sehingga bisa melahirkan pemimpin yang lebih baik sesudahnya. Nah, bicara ditempanya seorang pemimpin, tentu kita sebagai umat muslim percaya bahwa pemimpin terbaik yang kita miliki adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau ditempa secara ruhiyah maupun dari sisi manusiawinya. Baik Bu ya. Rasulullah ditempa secara ruhiyah pembelahan dada itu ya Bu ya. Kemudian secara sisi manusiawinya hidup yatim, kemudian yatim piatu, kemudian kehilangan kakek, kemudian jadi pengembala kambing gitu. Kemudian akhirnya jadi pengusaha sukses gitu. Hal tersebut melahirkan 4 sifat utama Rasulullah Bu ya. Kita tahu dengan sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Nah, apakah keempat sifat ini harus dimiliki keempat-empatnya oleh seorang pemimpin atau bisa salah satunya atau bagaimana ini Bu ya? Baik, makasih Kak Eri. Sahabat Lanis dan keluarga yang saya muliakan. Bicara kepemimpinan tentu kita harus mencari role model. Siapa sebenarnya yang paling layak? Dan seperti apa kira-kira karakternya? Agama kita atau Allah sendiri mendeklar bahwa yang paling layak itu hanya Rasulullah, hanya Nabi. Itu tangan Allah sendiri yang campur tangan mengasuh, mendidiknya, kira-kira demikian sederhananya ya. Nah, pertanyaannya, mungkinkah
dunia hari ini mendesain program yang bisa dilakukan dan diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicontohkan kepada Rasulullah SAW? Jawabannya di atas dunia tidak ada yang tidak mungkin. Sangat mungkin bahkan. Sebab kalau Allah mencontohkan sementara tidak bisa dilakukan oleh manusia, sebuah yang utopia, mustahil kan? Sementara Allah itu memberikan agama ini untuk dilakukan, untuk dilaksanakan, bukan untuk diceritakan, bukan hanya sekedar itu, untuk dilakukan. Maka pastilah bisa dilakukan. Dan seperti apa kira-kira? Dari sejarah kita mengetahui bahwa minimal ada 4 karakter Rasul, karakter Rasulullah yang berlaku universal dan sangat dibutuhkan oleh dunia hari ini. Apa 4 itu? Ya sederhana saja kita jelaskan sedikit Kak Iri ya. Pertama, Siddiq. Mungkin kalimatnya sederhana ya, benar kata orang ya, tapi kalau saya menerjemahkan integritas, sejalan antara atau menyatunya ucapan dengan perbuatan. Dan ini tidak gampang. Betapa banyak pemimpin hari ini janji-janji saja ya. Mohon maaf ini tidak mengatakan pemimpin tertentu tidak, tapi memang orang mudah mengobrol janji tapi tidak gampang merealisasikannya ya. Nah, bahkan apa yang dikatakan belum tentu dilakukannya. Kalau itu terjadi mustahil jadi pemimpin ya. Dia tidak siddiq, dia katakan A dilakukan B, nggak siddiq. Nah, itu tidak terjadi pada diri Nabi. Semua yang dia katakan dilakukannya. Jadi misalnya beliau tidak berlaku seperti Menara Gading, bagus, indah di kalimat tapi nggak bisa dicontoh, tidak membumi. Tidak seperti itu. Beliau adalah orang yang integritas, layak untuk kita percayai kalimatnya dan kita percayai amalannya. Karena dia melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Nah, hari ini kan sering kita menemukan ini orang-orang yang mohon maaf hipokrit, nggak sejalan antara perkataan dengan perbuatannya. Nauzubillah, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kelompok orang-orang yang hipokrit ya. Naif sekali rasa hidup kita kan, bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian Allah kepada orang-orang yang hadiahnya mengatakan tapi tidak melakukannya. Maka bahkan pernah Rasulullah SAW bertanya, siapakah di antara kalian yang hari ini sudah melakukan sedekah pada suatu pagi gitu? Hanya 1 orang sahabat yang angkat tangan. Kemudian ditanya, siapakah di antara kalian yang sudah membesuk orang yang sakit? 1 orang juga yang angkat tangan. Satu lagi saya lupa apa ya. Jadi ada 3 yang ditanya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Satu-satunya sahabat yang mengangkat dalam 3 pertanyaan itu hanya Abu Bakar. Nah, apa yang menarik yang saya katakan? Ternyata Rasulullah tidak menyuruh, tahu nggak fadilah sedekah? Nggak nanya itu, tapi bertanya, siapakah di antara kalian hari ini yang sudah bersedekah? Siapakah di antara kalian hari ini yang sudah menjenguk orang yang sakit? Kenapa? Orang yang melakukan ketiga hal ini, kata Rasulullah, saya lupa satu lagi, yang layak bagi dia itu hanya surga. Yang berkumpul 3 sifat ini pada dirinya, orang ini layaknya hanya surga untuk sebagai balasannya. Artinya apa? Rasulullah sendiri sebelum bertanya beliau juga sudah melakukan. Jadi tidak menjadi orang yang mohon maaf hipokrit yang menyuruh orang saja tapi dia sendiri tidak melakukan. Ini yang pertama, menyatunya antara ucapan dengan perbuatan. Dan itu sangat butuh. Kita melihat pemimpin hari ini mohon maaf mengumpul janji tapi tidak bisa merealisasikan janjinya atau tidak memenuhinya. Itu yang pertama Kak Eri. Yang kedua itu amanah. Ini menarik. Amanah itu dalam bahasa manajemen hari ini accountable, ya kan? Dapat diandalkan, penuh tanggung jawab. Ini yang menarik itu. Orang-orang kafir di zaman Rasulullah itu menitipkan hartanya, uangnya, emasnya kepada Rasulullah. Coba bayangkan. Padahal dia jelas-jelas Rasulullah Muhammad ini mengajak melawan kepada kebiasaan mereka kan. Tapi menitipkan hartanya. Tidak ada yang layak dipercaya ketika itu. Ibarat ke bank nitipin uang kan. Pengamanan bank itu coba lihat seperti apa.
Iya. Ini dititip oleh kepada Rasulullah, kepada person, dan tidak ada satupun yang kecewa. Ya kan? Tidak ada yang gagal titip gitu ya. Gagal nih nitipin barang nih, kepake dulu gitu. Tidak ada. Inilah Rasulullah SAW. Jadi sangat layak ya, sangat dapat diandalkan dan penuh bertanggung jawab. Sampai-sampai ketika Rasulullah mau hijrah itu ke Madinah, masih ada titipan orang yang belum dia serahkan. Padahal jelas dia dikejar-kejar oleh sahabat, oleh orang Quraisy ya, kafir Quraisy. Tapi masih ada titipan orang kafir Quraisy yang belum dia serahkan. Ya kan? Sehingga di dalam riwayat itu dikatakan diserahkan dulu semuanya. Sehingga Rasulullah hijrahnya kan diam-diam. Tidak ada yang ketahui kan. Yang satu-satunya Jadi yang sebelum hijrah sudah diselesaikan dulu semua urusannya, amanahnya, semua amanahnya. Ada nggak kira-kira orang begini ya? Dan itu kan lawan ya. Orang nitip sesuatu kepada lawannya. Orang kafir nih nitip sesuatu bukan yang tidak berharga, uang, emas misalnya kan, kalau dia mau pergi-pergi dititip kepada beliau. Ini begitu amanahnya beliau ya. Dan ini dibutuhkan oleh kepemimpinan masa depan. Bayangkan untuk menjadi presiden, negeri ini dititipkan nasibnya kepadanya. Rakyat Indonesia, kalau kita contohkan dengan negara kita misalnya kan, presiden itu punya tanggung jawab, yaitu melakukan atau kita titipkan masa depan ini, merekayasa masa depan masyarakat atau rakyat ini untuk memajukannya. Itu tugas pemimpin ya. Dan bayangkan sekira-kira kayak ini, seperti apa jadinya negeri ini, seperti apa jadinya sebuah komunitas kalau pemimpinnya tidak amanah. Ya kan? Mungkin tidak enak dibicarakan. Bicaranya yang baik-baik jalan, jangan yang ngeri-ngeri lah. Itu yang pertama, yang kedua ya. Yang ketiga, kalau boleh saya lanjut, fatonah. Nah, orang menerjemahkan fatonah itu cerdas. Jadi kalau saya menerjemahkannya mempunyai kemampuan yang memadai. Baik berpikir juga bermakna, kemampuan berpikir juga bermakna strategic thinking capable. Jadi punya kemampuan, punya kapasitas untuk berpikir strategis. Itu kira-kira. Ada aspek berpikir cepat dan berdampak luas. Sebab cepat tapi tidak berdampak kan bahaya juga. Cepat tapi untuk dirinya sendiri. Cepat tapi tidak bisa mengayomi banyak orang. Ini lebih dibutuhkan. Karena sejatinya sekali lagi kita katakan bahwa menjadi pemimpin tidak hanya untuk diri saja. Kalau untuk bahwa betul semua orang harus memimpin dirinya, tetapi akan seperti apa dunia ini juga. Apa kata dunia kalau cuma memikirkan diri sendiri aja kita kan? Jadi perlu ada orang yang memikirkan banyak orang ini, khalayak ini kira-kira. Ini yang ketiga, fatonah Kak Eri. Jadi berpikir cepat dan berdampak luas. Itu fatonah di antara. Yang terakhir, Rasulullah juga punya sifat tablik. Mohon maaf, kita memahaminya terlalu sederhana. Tablik itu apa? Menyampaikan. Ya. Sebenarnya adalah kalau saya menerjemahkan transparan. Transparansi. Nah, kira-kira gitu ya. Kepada masyarakat. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak bisa dibaca dari kehidupannya. Sekaligus mampu menyerap informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mendahulukan, persuasif maksudnya, mendahulukan memenangkan hati orang lain. Jadi layaknya begini, kita punya bahu. Bahu ini tidak hanya untuk kita, Kak Eri. Bahu ini harus disediakan untuk orang lain. Terlalu luas bahu ini kalau hanya memikul kehidupan kita. Ya kan? Mubazir, kira-kira gitulah ya. Jadi bahu kita ini harus kita serahkan untuk memikul beban orang lain. Nah, itu yang namanya pemimpin. Bahunya itu diserahkan untuk khalayak. Jadi kapasitasnya diserahkan kepada khalayak, kepada masyarakat. Gunakanlah ini gitu. Itu pemimpin. Dan itu ada pada Rasul, ya kan? Rasulullah dengan semua aktivitas kita baca sejarah misalnya, terus memikirkan umatnya. Bahkan sampai menjelang beliau wafat pun dia masih terus saja memikirkan umatnya. Kalau ada hadis itu mengatakan Rasulullah itu diberikan fasilitas doa ya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah doa yang kalau dimohonkan oleh Rasulullah kepada Allah pasti dikabulkan. Lantas banyak peristiwa malaikat itu bertanya kepada Jibril, itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, kenapa enggak kamu pakai doa itu?"
Tidak, katanya kan. Saya nanti kesempatan itu, fasilitas itu akan saya gunakan nanti. Kapan? Nanti di yaumil mahsyar. Artinya apa? Kalau dia bermohon kepada Allah, satu saja yang dia mohon, ya Allah selamatkan umatku. Ada nggak kira-kira orang di atas dunia yang kita temukan, pemimpin di atas dunia yang kita temukan, sampai matinya dia nggak mikirin dirinya sendiri, tapi memikirkan umatnya, memikirkan orang lain, memikirkan khalayak ini. Ya Allah selamatkan umatku gitu. Rasanya tidak ada ya sesudah Rasulullah, dan beliaulah yang paling layak, paling pantas untuk itu yang melakukannya. Dan terus terang saya juga menemukan, ada nggak orang di atas dunia ini yang biografinya ditulis 24 jam? Tidak ada. Tidurnya saja ditulis, makannya ditulis, mandinya juga ditulis, berjalannya ditulis, berdagangnya, berperangnya, semuanya ditulis oleh. Jadi ingin saya katakan bahwa memang beliau pemimpin yang paripurna, layak untuk semua ditiru. Sudah Allah sediakan ini untuk kita. Allah hidangkan peri kehidupan Rasulullah ini kepada kita untuk kita contoh. Lantas ada orang yang enggan. Saya pikir ini keterlaluan. Kalau ada kita orang yang tidak mau meniru Rasulullah ya. Kenapa? Ya beliau sendiri sudah sempurna. Tidak ada lagi peri kehidupannya yang kosong, yang tidak bisa kita contoh. Dalam hal apa saja. Apa kehidupan kita hari ini? Berdagang. Kalau kita pedagang, kita selesai. Ada contohnya. Jadi bukan cerita bohong, cerita dongeng, cerita mimpi. Ada contohnya Rasulullah SAW. Cerita berkeluarga, Masya Allah banyak sekali kan. Cerita berperang, banyak sekali ceritanya. Cerita mendidik apalagi. Jadi tidak ada ruang kosong yang ditinggalkan oleh Rasulullah yang tidak bisa kita teladani dalam kehidupan kita ini, insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Luar biasa sekali. Jadi pemimpin yang tangguh itu kalau bercermin kepada Rasulullah, maka memang harus memiliki 4 karakter yang harus memiliki itu kayaknya dimiliki oleh Rasulullah, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Yang menarik adalah selama ini kalau belajar di TPA dulu nih Riri Bu ya. Iya. Sidik itu cuma diartiin jujur gitu. Amanah itu tanggung jawab, tidak khianat. Fatonah itu cerdas. Tablik itu menyampaikan gitu. Ternyata maknanya lebih luas ya Bu ya. Iya betul. Ini dapat insight nih gitu. Jadi sidik itu adalah kesamaan antara ucapan dan perilaku gitu. Betul. Kemudian amanah itu dapat diandalkan, fatonah itu berpikir cepat, strategis dan berdampak luas. Kemudian tablik itu ada transparansi. Ini sedang digembar-gemborkan banget di Indonesia ya, bahwa para pemimpin di Indonesia diharapkan transparansinya kepada rakyat gitu ya Bu ya, Masya Allah. Jadi gini Kak Eri, mustahil Allah itu tidak memikirkan masa depan. Maka Rasulnya yang dipilih pun adalah yang laik untuk masa depan. Walaupun beliau hidup 14 abad yang lalu, tetapi beliau dipersiapkan oleh Allah, perilaku dan karakternya dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi masa depan dunia ini. Yang panjang ini sudah dipersiapkan oleh Allah, dan itu pasti cocok. Kalau tidak cocok, mustahil. Allah tidak sempurna kan? Allah hanya hadirnya untuk di zaman dahulu saja. Itu mustahil. Jadi Allah itu sudah merancang dan membuat pilotnya, kira-kira role modelnya itu Rasulullah SAW. Sampai kapanpun dia tidak akan pernah ketinggalan. Dia akan terus up to date untuk zaman itu, insya Allah. Masya Allah, luar biasa sekali sahabat Lanis dan keluarga Kail dimanapun berada. Obrolan kita semakin hangat nih dengan Buya Yohan. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita istirahat sejenak dengan pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi di Obsesi, obrolan seputar generasi. Masih di 93,6 FM Radio Lansep Manih tentunya, dan bisa disimak lagi di kanal YouTube SIT Kail. Silakan di subscribe, like, comment, dan share. Baik, Kak Riri masih dibersamai oleh Buya Yohan Ridwan Samsu di studio saat ini, dan kita masih berbicara tentang melahirkan kepemimpinan masa depan yang tangguh. Buya, sebelum istirahat tadi kita bicara tentang 4 karakter utama Rasulullah yang menunjukkan betapa bahwa Rasulullah itu adalah seorang pemimpin paripurna. Dan kita sepakat tadi bahwa
setiap pemimpin masa depan haruslah memiliki 4 karakter tersebut. Betul. Nah, sebelum kita bicara masa depan nih Bu ya, apakah benar keempat karakter tersebut bisa dihidupkan kembali pada sosok-sosok manusia biasa yang bukan nabi gitu? Iya. Sudah adakah bukti nyatanya dalam sejarah atau bagaimana gitu Bu ya? Silakan. Baik, makasih Kak Eri. Jadi tentu agar pembicaraan kita tidak menjadi utopia saja ya enggak. Oh tentu ya, nanti kita beralasan itu cuma nabi yang bisa seperti itu. Tidak. Ada prototipe sendiri yang hasil binaan Rasulullah dan sahabat-sahabat lain ya, yang dalam sejarah kita temukan dia menjadi tonggak-tonggak sejarah sendiri yang laik juga untuk jadikan contoh di samping Rasulullah SAW, yang hadir dengan dunia modern, hadir juga dengan dunia yang dekat dengan kita, tidak jauh dengan kita. Yang fenomenal saja misalnya Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ini adalah pembebas Konstantinopel. Nah, mungkin kita semua sebagian besar pernah mendengar nama ini, tetapi beliau adalah betul seorang yang heroik, seorang yang laik untuk jadi pemimpin, bahkan mampu membuat set clear goal, mengeset kira-kira tujuannya secara jelas. Apa tujuannya? Ternyata dalam sejarah kalau kita baca biografinya, beliau memang mencita-citakan untuk merebut Konstantinopel. Karena sejarahnya Konstantinopel ini tidak pernah bisa ditaklukkan sebelumnya karena dikuasai oleh Romawi. Nah, tidak pernah bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin sebelumnya, dan hanya bisa ditaklukkan di zamannya Muhammad Al-Fatih. Sehingga ini menjadi cerita heroik sendiri. Menurut orang, kebiasaan orang lazimnya, ini yang dilakukan Muhammad Al-Fatih ini nggak mungkin, ya kan? Dia melakukan sesuatu yang luar biasa, yang tidak biasa. Luar biasa maksudnya nggak biasa dikerjakan orang. Sedikit saja misalnya, tentu ada sumber inspirasinya. Nah, ada hadis yang mengatakan bahwa kata Rasulullah SAW, Konstantinopel itu akan jatuh ke tangan kaum muslimin. Ketika itu masih dikuasai oleh Romawi, oleh Imperium Romawi. Nah, Rasulullah mengatakan itu, dan sahabat karena mendengar Rasulullah melakukannya, itu bercita-cita untuk menjadi aktor penakluknya. Nah, yang menarik, sampai ketika suatu hari itu belum juga ada yang bisa. Sudah banyak sejarahnya. Nah, yang tercatat itu bisa menaklukkan Konstantinopel itu adalah Muhammad Al-Fatih. Bagaimana caranya? Nah, ini luar biasa. Bahkan kata Nabi itu, pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin. Kemudian tentaranya adalah sebaik-baik tentara. Jadi mendengar ini Muhammad Al-Fatih ini terobsesi ini. Kayak acara kita juga lah ya. Terobsesi, dia ingin jadi pemimpin terbaik. Karena itu lisan Rasulullah yang jamin kan, pemimpin yang bisa menaklukkan adalah pemimpin terbaik. Tentara yang bisa membawanya adalah tentara yang terbaik juga. Jadi terobsesi ini beliau ingin mewujudkannya, biar sejarah mencatat namanya sebagai aktor di balik itu semua. Dan betul Allah realisasikan ya. Jadi set goalnya adalah dia ingin menaklukkan itu. Masya Allah ya. Muhammad Al-Fatih, sekedar untuk kita ketahui saja, Muhammad Al-Fatih ini lahir di kota Erdin. Ya, kalau kita baca sejarah, ibu kota dari Daulah Utsmaniyah pada tanggal 27 Rajab tahun 835 Hijriah atau sekitar 30 Maret 1432 Masehi. Jadi ya beberapa jauh juga dengan kita. Beliau adalah putra dari Sultan Murad II, Raja ke-6 Daulah Utsmaniyah. Puncak kejayaan itu kerajaan dinasti Utsmaniyah ini di tangan Raja Murad II ini. Beliau terkenal sebagai orang yang rendah hati, bahkan sangat familiar dengan masyarakat. Pernah ada cerita kayak ini, Sultan Murad ini suatu malam dia gelisah. Kemudian dia bawalah pengawal dia, pendampingnya untuk turun ke masyarakatnya kira-kira gitu ya. Kemudian dia menemukan ada orang yang mati, tapi nggak diurus, nggak ada orang ngurusnya satupun.
dibiarkan saja tergeletak di pasar. Nah, dia nanya, ini kenapa tidak diurus? Punya cerita dijelaskan. Dia ini adalah pezina ya. Kemudian dia nggak tahu ya. Dia ini pezina, peminum minuman khamar gitu ya. Kemudian banyak pekerjaan maksiat yang dilakukan. Ngapain ngurus orang begini? Tapi bukankah kalian kaum muslimin punya kewajiban fardu kifayah untuk mengurusnya? Akhirnya apa? Beliau ambil dan antarkan. Di mana harus antarkan? Ke rumahnya. Ditanya ke istrinya sendiri, ternyata nggak tahu kalau suaminya meninggal. Akhirnya apa yang terjadi? Ditanya, betul kata suami saya ini, saya sudah peringatkan beliau, kalau kamu mati nanti tidak akan ada yang mau mengurusinya. Kenapa? Sehari-hari orang tahu bahwa pekerjaannya, mohon maaf, ahli maksiat, ya kan? Tiap malam dia membeli minuman khamar, minuman keras. Kemudian, mohon maaf, pergi juga ke rumah pelacur. Nah, apa yang terjadi? Ternyata ketika ditanya begitu, disampaikan begitu oleh istrinya kepadanya, apa jawabannya? Nanti raja yang akan menyelamatkan saya, menyelenggarakan jenazah saya kalau saya mati, katanya. Dan betul, ini menyentuh siapa? Sultan Murad II ini menyentuh, betul sekali kalimat ini. Siapa orangnya? Ternyata beliau seorang ulama. Dia tidak melakukan kemaksiatan, tetapi beliau adalah membeli minuman keras itu dan dibuangnya semua. Dibuangnya ke WC, kira-kira begitulah. Sehari ini saya sudah mencegah orang untuk tidak minum minuman keras. Ternyata beliau lakukan itu. Kemudian yang kedua, dia datang ke rumah pelacur, dia katakan, harga kamu berapa? Dibayar. Dan kamu tutup pintu, kamu nggak boleh terima lagi. Dia pergi. Dan sudah mencegah orang lain. Sudah mencegah juga orang lain untuk berzina. Masya Allah. Ini yang menarik ya. Sehingga orang mengetahui pekerjaan beliau itu hanya minuman keras, berzina, kira-kira begitu. Jadi, mohon maaf, pelajaran juga buat kita hari ini, dunia modern hari ini ya. Jangan cepat berburuk sangka juga. Ternyata beliau adalah seorang ulama. Akhirnya apa? Mengakulah Sultan Murad ini kepada istrinya, saya ini adalah Sultan Murad. Jadi kira-kira demikian dan betul kalimatnya kan, bahwa yang akan menyelenggarakan saya itu adalah suatu hari nanti adalah raja. Masya Allah, saya ingat itu karena betapa dunia hari ini semakin semu ya, semakin tidak bisa terbaca mana yang hak, mana yang batil ini gitu. Tapi selalu saja ada orang yang memperjuangkan kebaikan, selalu saja ada orang yang memperjuangkan al-haq, walaupun dia tidak ingin disebut. Kira-kira contoh masyarakat ulama yang di zaman Sultan Murad II ini kira-kira satunya Kak Dewi. Masya Allah. Baik. Itulah dia siapa? Muhammad Al-Fatih. Dan itu memang orang luar biasa. Itu yang pertama Kak Dewi. Yang kedua, boleh juga lah kita ambil ya. Mungkin dalam sejarah itu cukup fenomenal, Tariq bin Ziyad ya. Mungkin kita mengenal Masjid Cordova di Spanyol. Ya kan? Atau Istana Alhambra misalnya kan, masyhur ya, 800 tahun lamanya, tempat di mana penemuan sains tingkat tinggi terjadi. Yang menarik, siapa yang membebaskannya, siapa yang menaklukkannya ini. Bicara Andalusia, kita tidak akan lupa sosok panglima yang heroik juga, yang luar biasa juga, yaitu Tariq bin Ziyad. Jadi bayangkan, dia bawa pasukan, kemudian melihat kasat mata, tidak mungkin kita menang nih. Tidak mungkin kita menang. Terus gimana lagi, mau pulang kita? Padahal misinya adalah merebut kota itu, menundukkannya kepada Islam. Maka mau tidak mau apa? Seluruh cara ditempuh, seluruh motivasi dipilih. Nah, apa yang terjadi? Ini hebatnya Tariq bin Ziyad. Dia pidato, bagaimana pidatonya? Kira-kira begini: wahai pasukan, kemana kalian akan lari? Lautan di belakang kalian dan musuh di depan kalian. Tidak ada pilihan kecuali jujur dan sabar. Nah, ini luar biasa ya. Dan persenjataan yang lengkap serta persiapan bekal yang berlimpah telah disiap menghadapi kalian. Dan kalian hanyalah tinggal pedang kalian.
dan tidak ada bekal kecuali kalian rampas dari musuh. Itulah kalimat pidato Tariq bin Ziyad. Akhirnya seraya membakar seluruh kapal mereka. Pidato itulah yang memompa semangat para prajuritnya hingga mampu mengalahkan ratusan ribu prajurit Raja Roderick, ya, mohon maaf. Jadi karena beliau bertanggung jawab, ya, membebaskan, merebut kota itu, Andalusia, sementara nggak punya apa-apa, hanya jujur saja dan sabar sajalah bekalannya. Kita nggak punya senjata, kalian kan punya senjata, dengan apa? Rebut saja senjata yang ada nih. Jadi lawan mereka, ya kan? Biar tidak berpikir balik ke belakang, dibakarnya kapalnya. Jadi tidak ada mikir balik lagi. Jadi kita kalau tidak menang mati. Nah, itu aja pilihan. Dan itu luar biasa spiritualnya, kan? Kamu boleh hidup kalau menang. Kalau tidak, mau mati aja. Akan itu kalimatnya sebenarnya, kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kemenangan dengan cara, dengan wasilah yang ditempuh oleh Tariq bin Ziyad ini. Dan Masya Allah, sehingga Cordova ini menjadi puncak daripada peradaban Islam suatu ketika akhirnya. Ini yang kedua, Tariq bin Ziyad. Jadi bersyukur juga lah kalau kita punya anak dikasih nama Tariq, ya. Mengingat punya ponaan nama Tariq, ya. Masya Allah, selamat itu. Jadi memang spirit itu harus ada, spirit pembebasan yang tidak dilakukan orang bisa melakukannya. Dan itu pemimpin yang luar biasa, pemimpin yang tangguh, yang mampu melakukan itu. Mohon maaf, bukan pemimpin yang alay-alay. Kira-kira gitu, Kak Iri, ya. Yang ketiga, ini yang fenomenal juga, Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi inilah salah satu panglima besar Islam. Beliau juga adalah panglima Islam yang berhasil merebut kota Yerusalem. Nah, kota ketiga di mata umat Islam dan pernah menjadi kiblat pertama umat Islam. Kira-kira bagaimana hubungan spiritual umat Islam dengan kota ini kira-kira? Ya, kalau kita nisbatkan hari ini, bandingkan hari ini, kota ini masih bergejolak, ya kan? Masih bergejolak sampai hari ini. Mohon maaf, konfliknya belum selesai. Nah, bahkan ada ulama yang mengatakan sampai menjelang kiamat konfliknya belum akan selesai. Sebab apa? Akar permasalahan dunia ini di sini, katanya. Begitu selesai konflik di Yerusalem ini, Palestina ini, mungkin selesai dunia ini. Wallahu alam. Bahkan yang mengatakan poros bumi ini salah satunya di sana, gitu. Wallahu alam. Tidak juga jadi harus kita yakini, tetapi sejatinya bahwa begitu besar pengaruh konflik ini kepada dunia. Alhamdulillah negara kita salah satunya juga turut memperjuangkan, ya, Yerusalem atau Palestina ini merdeka. Kita bersyukur kepada Allah, pemimpin kita tidak menafikan ini, karena sejarah mencatat juga kemerdekaan kita salah pertama atau diakui oleh salah satu oleh Palestina. Nah, ini kekuatan ukhuwah, ya kan, persaudaraan. Bagaimana sesama muslim saling menguatkan, sesama pemimpin saling menguatkan, tidak untuk saling menisbikan, saling menistakan, bahkan, ya, tidak ada dalam sejarah Islam. Jadi mau tidak mau inilah pilihan kita, ya. Kita lirik, dan Islam, sejarah Islam sendiri tidak miskin dengan contoh itu, Kak Eri. Terlalu banyak contoh yang bisa kita jadikan untuk dalam hal kepemimpinan ini. Maka mau tidak mau, yuk beranjaklah kita, lihatlah semuanya dan tirulah kehidupan-kehidupan mereka, sebab di balik itu semua ada kebaikan yang Allah janjikan. Mereka sudah memilih caranya, kita jangan sampai ketinggalan tidak memilih caranya. Kira-kira seperti itu, Kak. Masya Allah. Jadi ada Muhammad Al-Fatih, Tariq bin Ziyad, dan Salahuddin Al-Ayyubi radhiyallahu anhum. Tiga di antara sekian banyak tokoh Islam yang telah membuktikan bahwa 4 karakter Rasulullah itu bisa dimiliki oleh manusia biasa, gitu, ya, bisa menyatu dalam bisa diri menyatu kita, dalam diri manusia biasa, dan betul-betul menjadikan pribadi yang memiliki keempat karakter tersebut menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Pemimpin tangguh, insya Allah. Qadarullah, 3 contohnya tadi adalah penakluk tiga-tiganya, penakluk, ya, ketiga-tiganya, Muhammad Al-Fatih penakluk Konstantinopel, Tariq bin Ziyad penakluk Cordova, Andalusia, ya. Cordoba. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi penakluk Yerusalem. Masya Allah. Baik, sahabat Lanis dan keluarga Kail, semakin hangat perbincangan kita.
Insya Allah kita akan lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Masih di Obsesi, obrolan seputar generasi di 93,6 FM Radio Lansep Mani. Baik sahabat Lanis dan keluarga Kail dimanapun berada, perbincangan kita hari ini adalah tentang melahirkan kepemimpinan masa depan yang tangguh. Tadi kita sudah bicara tentang 3 tokoh Islam yang berhasil menaklukkan 3 kota berbeda. Ada Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel, kemudian ada Tariq bin Ziyad yang menaklukkan Andalusia, dan juga ada Salahuddin Al-Ayyubi yang menaklukkan Yerusalem. Namun ini Bu ya, beliau-beliau itu kurang lebih 500 tahun yang lalu Bu ya, 5 abad yang lalu kurang lebih begitu ya Bu ya, udah berabad-abad yang lalu gitu. Nah, kembali kita bicaranya ke masa kini Bu ya. Kita generasi kita saat ini sedang dihadapkan kepada revolusi industri 4.0. Gitu istilah umumnya sekarang gitu ya Bu ya. Di mana kecepatan informasi itu berjalan luar biasa. Tidak hanya cepat tapi juga kebebasan informasi terjadi begitu luar biasa. Menjadi tantangan sendiri karena tidak hanya dari segi manfaat tapi juga bisa menjadi mudarat bagi generasi muda kita gitu Bu ya. Nah, untuk menghadapi kondisi kekinian ini, bagaimana cara kita menyelamatkan generasi ini sehingga mereka tidak hanya jadi pengikut di dunia revolusi industri 4.0 ini, tapi juga menjadi pemimpin di masa sekarang dan masa depan gitu Bu ya. Iya, Kak Iri. Terima kasih. Pertanyaannya masihkah relevan? Iya. Semua yang kita sebut tadi di atas. Kalau secara doktrin ideologis mustahil tidak relevan ya kan? Kenapa? Allah Maha sempurna dan sangat boleh jadi semuanya itu boleh terjadi lagi. Akan kita temukan orang-orangnya. Hanya saja kalau boleh kita rumuskan, seperti apa kira-kira orangnya di zaman sekarang dan bagaimana cara melahirkannya. Ini poin terakhir kita barangkali ya. Yang ingin saya katakan adalah kalau bicara itu kepemimpinan itu butuh kepemimpinan yang di atas rata-rata, ya kan? Dia tidak seperti kapasitas khalayak umum saja, tapi kemampuan teknikalnya, kemampuan komunikasinya, kemampuan administrasinya tentu berbeda dengan orang lain. Nah, kalau dia ingin menjadi leading dalam hal dunia hari ini gitu, maka mau tidak mau seperti apa ya 2 sifat saya gambarkan Kak Eri yang memungkinkan kira-kira dalam bahasa hari ini ya. Pertama, mau tidak mau yang dibutuhkan itu adalah professional will atau keinginan profesional, gitu. Atau ambisi profesional, mohon maaf kita pakai istilah itu ya. Kalau keinginan rendah tapi ambisi profesional itu dibutuhkan untuk mengisi ruang dunia ke depan. Jadi karena persaingan begitu kuat, semua jiwa, semua diri ini yang mau menjadi pemimpin itu harus punya sifat ambisi profesional. Boleh ambisius tapi profesional. Jangan sampai ambisi tapi serudak-seruduk. Nah, ini nggak benar ya kan. Yang dibutuhkan profesional ini karena ya tidak sederhana ya. Mau tidak mau. Kemudian yang kedua, cukupkah ambisi yang profesional? Tidak juga. Soal khalayak ini butuh disentuh hatinya. Artinya lebih daripada itu personal humanity atau kita sebutlah rendah hati gitu ya. Orang yang humble. Humble ya. Humble ya. Orang yang humble, komunikasinya humble, merakyat, bicaranya enak, menyentuh, tapi dia sangat profesional. Itu lebih dibutuhkan ketimbang profesional saja. Jadi 2 ini karakter ini harus bisa kita hadirkan. Kalau kita punya madrasah, punya sekolah, punya forum yang berpikir untuk melahirkan pemimpin, 2 ini kira-kira output yang sederhana yang bisa ditumbuhkan. Dia punya keinginan keras, keinginan besar untuk profesional. Kemudian yang kedua, dia rendah hati. Nah, jangan
punya keinginan tapi sombong. Rasanya kurang dibutuhkan hari ini, entah di dunia mana, tak kapan lah itu ya. Tapi ke depan kira-kira orang-orang seperti inilah yang laik ya, dibutuhkan oleh dunia. Dan saya pernah baca kepemimpinan di level kelima ini harus mencapai tahap ini, tahap yang kita sebut sebagai memiliki personal will sekaligus juga memiliki personal humanity, rendah hati sekaligus. Dan kalau rendah hati saja tapi tidak proporsional kan nggak berguna juga. Iya Bu ya. Jadi dua-duanya harus berjalan seiring, berdampak, berkulindan dalam diri kita, sehingga memang sosok ini yang dibutuhkan oleh dunia hari ini kira-kira. Dan mohon maaf kayak di sekolah ini harus bisa melahirkan itu. Ruang perbaikan, ruang tumbuhnya itu adalah di keluarga dan sekolah. Keluarga saja ya, karena dunia modern ini tidak semuanya keluarga bisa memproduk anaknya dengan utuh. Dia butuh gandeng tangan dengan orang lain atau lembaga lain. Maka adalah sekolah-sekolah hari ini seperti yang kita lakukan. Ini menjadi mitra untuk bagaimana melahirkan orang-orang yang seperti itu kira-kira. Itu Kak Eri. Masya Allah. Ini menarik nih Bu ya. Ya. Istilahnya sih kekinian nih Bu ya, professional will dan personal humanity. Ya. Tapi ini sebenarnya adalah bahasa lain dari 4 karakter Rasulullah tadi ya Bu ya. Betul. Kalau dia punya professional will, ambisi profesional, maka seorang profesional itu pasti ahli. Ya. Ahli berarti fatonah gitu ya. Ya. Terukur dan bertanggung jawab, dia amanah. Betul. Kemudian personal humanity ini humble ya. Humble. Ini gambaran dari tablighnya Rasulullah tadi, bagaimana persuasif gitu. Yeah. Tidak jauh dari yang dipimpin gitu ya. Bukan Merakyat, untouchable ya, iya, bukan betul. tidak tersentuh, tapi justru berbaur dengan yang dipimpinnya, Masya Allah. Yeah. Dan ternyata memang murabi pertama itu adalah orang tua gitu ya Bu ya. Betul, iya. Kemudian karena kondisi maka perputaran zaman, maka sekarang orang tua sebenarnya dari zaman dahulu juga orang tua sudah titipkan anaknya ke guru juga, ke ulama. Seperti Kalau Anas kita baca sejarah, bin Malik titip ke Rasulullah gitu ya Bu ya. Betul. Kemudian Imam Bukhari dititipkan juga ke gurunya oleh ibunya gitu ya. Iya, karena ada kaidah Kak Eri. Tidak semua lisan orang tua tuh bisa diamini oleh anaknya. Kita butuh lisan orang lain untuk anak kita ini baik. Butuh kalimat orang lain. Jadi biarlah didengar oleh orang lain. Jadi disitulah hikmah itu dititip oleh Allah kepada orang lain juga untuk anak kita. Jadi jangan pernah kita berhenti untuk berkolaborasi. Kalau kita punya anak, menginginkan anak kita baik, menjadi pemimpin masa depan, bisa mengisi ruang masa depan ini dengan full, kolaborasikan dengan orang lain. Okay. Nah, jangan pernah saya percaya diri kita ya. Sejarah tidak pernah mencatat begitu. Dikolaborasikan dengan orang lain. Bahkan salah satu hikmah pelajaran yang bisa kita ambil, ternyata Rasulullah pun dikolaborasikan oleh Allah kan. Pertama dengan pamannya, kemudian dengan siapa gitu ya. Semua itu konteksnya agar beliau merasakan semuanya. Betapa hikmah pengembalaan itu ada pada siapa. Ya kan, hikmah berdagang itu ada pada siapa. Jadi Allah skenario kan itu kok, bukan hanya sekedar terjadi begitu saja. Itu kira-kira kayak itu. Iya, jadi berarti orang tua dan guru itu harus siap untuk mencetak pemimpin masa depan gitu ya Bu ya. Betul. Nah kalau begitu tadi kita bicara tentang karakter kepemimpinan dan segala macamnya. Nah sekarang bagaimana orang tua dan guru ini menjadi pemimpin yang mencetak pemimpin gitu Bu ya. Betul. Kita akan bicara itu, tapi kita jeda dulu Bu ya setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, makasih Kak Eri. Baik, kembali lagi di Obsesi, obrolan seputar generasi. Bu ya, tadi kita sudah jelas bahwa karakter pemimpin tuh ya tirunya Rasulullah gitu ya, sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Atau kalau untuk bahasa dunia industri 4.0-nya kita bicara tentang professionality, will dan humanity.
personal humanity gitu ya Bu ya. Terus kita sepakat bahwa orang tua dan guru adalah komponen utama dalam mempersiapkan pemimpin masa depan. Betul. Nah, untuk mempersiapkan pemimpin masa depan ini tentu orang tua dan guru perlu memiliki hal-hal khusus juga Bu ya gitu. Betul, nah, apa saja sih yang perlu ada pada diri orang tua dan guru? Ini bisa diadakan ya Bu ya. Betul. Apa Bisa yang diikhtiarkan. bisa diikhtiarkan, apa yang bisa diikhtiarkan oleh orang tua dan guru agar mereka betul-betul bisa sukses menghadirkan anak-anak generasi bangsa ini menjadi pemimpin masa depan. Baik, terima kasih Kak Iri. Jadi sebuah keniscayaan juga murabi memiliki ini, dalam hal ini guru dan orang tua, atau mana yang lebih dahulu terserah deh, orang tua dulu juga boleh. Ada 3 hal menurut saya Kak Iri ya. Pertama, mau tidak mau, rela atau tidak, kita harus jadi sumber energi bagi anak-anak kita. Jangan jadi troublemaker. Sumber energi apa maksudnya? Satu orang, ketika orang datang kepada kita, ketemu dengan kita, dia menjadi happy, menjadi senang, menjadi enjoy ketemu dengan kita. Tapi kalau ketemu dengan kita keningnya berkerut, ini masalah nih. Ya kan, tidak menjadi inspirasi. Jadi sumber ide kita ini menjadikan sumber spirit bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita atau siapa saja. Semua yang datang kepada kita harusnya seperti itu, menjadi sumber energi bagi orang. Tentu energi positif ya. Energi positif yang kita masukkan ya ide, gagasan, spirit dan lain-lain. Dan itu kalau terjadi setiap interaksi dengan orang, dengan anak misalnya, anak ini melihat inspirasi, menemukan inspirasi setiap bertemu kita. Coba kayak dibayangkan, semua anak bertemu dengan ustazahnya, itu spiritnya luar biasa gitu, banyak idenya, ya kan, tambah semangatnya. Kira-kira hidup nggak anak-anak kita gitu? Dari segi pemikiran dia akan hidup, akan tumbuh dengan baik insya Allah. Begitupun dengan orang tua. Jadi kita nggak boleh gagal. Sebagai orang tua, sebagai guru, kita nggak boleh gagal menjadi sumber energi buat anak-anak kita. Jadi ketika anak-anak di rumah, maka orang tuanya membuat dia menemukan hal-hal baru, menarik. Dan dia nyaman dengan hal tersebut. Betul. Kemudian ketika waktunya sekolah, bertemu dengan para gurunya, ustadz-ustazahnya juga, dia mendapatkan insight-insight yang luar biasa. Sehingga menghadirkan pemikiran-pemikiran segar, kreatif dan inovatif gitu ya. Betul. Dan kita catat ya, kita orang tua nggak boleh gagal dalam hal itu. Supaya apa? Supaya yang kita mimpikan itu jadi wujud gitu, menjadi anak-anak ini menjadi memimpin dunia hari ini dan kedepannya insya Allah. Itu yang pertama ya. Jadilah sumber energi bagi orang lain, apalagi bagi anak kita, apalagi bagi anak didik kita, anak asuh kita, orang-orang yang kita cintai. Ya kan? Itu yang pertama Kak. Yang kedua, ini mohon maaf juga, kurangi hal-hal instruksi. Perintah gitu perintah ya. Gitu. Perintah kamu harus begini, tidak. Atau ketika dia terjadi kesulitan, ya sudah dituntun, dikasih tunjuk jalannya gitu. Jadi ada saatnya mereka kita kasih tunjuk jalan, tapi ada saatnya mereka harus berikhtiar mencari jalannya sendiri. Ya kan? Sebab ketika dia menemukan jalannya sendiri, kepuasannya luar biasa. Dan banyak hal yang akan terjadi dalam dirinya ketika dia menemukan jalannya sendiri. Ya, terkadang mohon maaf karena kita ingin cepat anak kita ini benar, berada di on the track ya. Kamu ini benar, betul caranya, kita kasih tunjuk aja semua. Sebetulnya ini kurang ahsan lah ya, kurang sempurna, kurang baik lah. Nanti nggak ada tantangan besar yang dia lalui, yang dia coba dia laksanakan gitu. Kalau mereka kita tuntun dalam pengertian, tidak kita berikan kesempatan mereka untuk berkreasi. Jadi ya jangan penyebab mereka gagal tumbuh ini menjadi pemimpin kita gitu, gurunya atau para orang tuanya gitu. Sekali lagi ini tidak boleh gagal ya. Jadi daripada mendikte instruksi, betul, lebih baik membuka jalan yang lebar, membuka jalan buat mereka. Jangan biarkan mereka mengiyakan saja semua yang kita katakan. Kemudian yang ketiga, ubahlah dari pemberi solusi menjadi penggali solusi. Nah, ini apa maksudnya nih Bu ya? Jadi
kita meyakini bahwa menjadi pemimpin itu butuh jam terbang, ya kan? Butuh delivery order. Kata orang hikmah atau orang pintar katanya butuh waktu 10.000 jam untuk melakukan latihan, dan latihan bukan dengan objek yang sama, tapi dengan objek yang berbeda gitu. Ibarat orang bawa mobil, dia tidak di jalan lurus saja, tapi di semua situasi dia mencoba selama lebih kurang 10 jam. 10.000 jam. 10.000 jam, mohon maaf ya, 10 jam. Itu lebih dahsyat lagi. Jadi 10.000 jam dia berlatih, sehingga orang sekaliber siapa pemain bola ini, Ronaldo misalnya, itu dengan tutup mata saja nendang udah gol juga. Kita sudah serius nendang bola nggak kena bola. Jadi karena gagal tadi ya. Jadi begitu maksud saya kayak ini, sekedar mengatakan bahwa memang kita perlu orang-orang yang membuka jalan. Itu maksudnya penggali solusi ya. Jadi tidak menjadikan ini jalannya, kasih tunjuk, udah pergilah ke sana, laluilah gitu, tidak. Tapi kira-kira gimana kita turut memikirkannya menjadi penggali solusi. Jadi mengajak mereka bersama-sama menemukan solusinya mereka. Gitu. Betul. Ya, Jangan berikan ikan deh, belikan pancing. Kira-kira kata pepatah itu begitu ya. Sehingga menjadi lengkaplah sarana buat dia, tidak hanya sekedar ditunjukkan, tetapi dia juga menemukan ini jalan terbaiknya kira-kira gitu. Soalnya kita kan nggak mungkin mengingkari proses ya. Proses ini sebuah keniscayaan juga harus dilalui untuk mendapatkan hasil. Jadi hasil itu mustahil dia mengingkari proses. Sebaliknya juga begitu. Proses mustahil mengingkari hasil. Jadi laluilah prosesnya bersama-sama, insya Allah hasilnya akan tercapai seperti yang kita cita-citakan. Gitu kira-kira. Masya Allah, luar biasa. Baik, sahabat Lanis dan keluarga Kail, panjang dan lengkap nih obrolan kita bersama Buya Yohan Ridwan Syamsu kali ini tentang melahirkan pemimpin yang tangguh untuk masa depan. Kita sepakat sebagai umat muslim tentunya tidak lain dan tidak bukan kita bisa melihat langsung contoh kepemimpinan paripurna dari sosok Rasulullah SAW, dan kemudian kita dapati dari obrolan tadi bahwa ternyata karakter atau kepribadian Rasulullah tersebut bisa di copy paste gitu ya, bisa dimiliki juga oleh generasi Islam masa kini. Terbukti dari contoh-contoh yang diutarakan tadi oleh Buya, yaitu diantaranya 3 penakluk Islam, yaitu Muhammad Al-Fatih, Tariq bin Ziyad, dan Salahuddin Al-Ayyubi. Ini menarik, nama ponakan diri Muhammad Tariq Al-Fatih, Bu ya. Bersyukur kita. Ini ada Tariq, ada Fatihnya juga gitu. Kemudian kita ngobrol lebih lanjut tentang dunia revolusi industri 4.0, maka yang dibutuhkan ada pada diri anak-anak kita, generasi bangsa ini adalah professionality will dan personal humanity gitu ya Bu ya. Yeah. Dan tidak lain tidak bukan yang akan mempersiapkan generasi bangsa ini menjadi pemimpin tangguh masa depan tentulah adalah orang tua dan guru. Untuk itu orang tua dan guru haruslah menjadi sumber energi positif bagi anak-anak. Kemudian tidak mendikte tapi justru membuka jalan, dan kemudian tidak hanya sekedar kasih ikan gitu ya, tapi melibatkan anak-anak dalam menemukan solusi atas tantangan-tantangan zaman yang sedang mereka hadapi. Baik, sampailah kita di penghujung acara Obsesi hari ini. Terima kasih sahabat Lanis dan keluarga Kail karena telah bersedia mengikuti selama 2 jam pertemuan kita jam 9 sampai jam 11 ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kepada Buya kami ucapkan terima kasih banyak Buya. Sama-sama. Mudah-mudahan nggak bosan diundang lagi nanti di acara Obsesi berikutnya. Kariri mohon maaf apabila ada salah dan kurang. Kariri pamit, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.